Halo, bertemu dengan saya kembali untuk meneruskan dalam modul mendefinisikan ulang pola asuh, dan ini video yang ke-6 ya, dan tetap dalam fokus orang tua dari anak-anak kebutuhan khusus. Hari ini saya ingin membahas khusus mengenai masa depan anak-anak kebutuhan khusus kita ini ya. Dan kita mulai dengan mengapa kita ingin membahas ini dan merencanakan masa depan anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Satu, hampir semua anak-anak kebutuhan khusus ini sebetulnya tidak dapat ada kemungkinan besar ya tidak dapat berdiri sendiri atau hidup secara independen. Dan juga ada kita berharap si orang tua dapat hidup panjang umur mungkin ya untuk mengurus anak-anak, tapi kita tahu ada masanya mungkin anak ini akan ditinggal orang tua, dan adik atau kakak itu mungkin yang akan dititipkan oleh orang tua ya, dan atau mungkin keluarga besar, entah itu sepupu atau siapa, atau di Indonesia rata-rata kalau saya bertanya mengenai masa depan anak-anak kebutuhan khusus ini, yang saya tahu akan terus bergantung kepada keluarga ya, lingkungan keluarga. Itu mereka selalu bilang kalau ada kakaknya atau ada adiknya, ada keluarga besarnya. Itu hampir semua yang saya tanya di sini semua bilang begitu. Tapi realitasnya ya, mudah-mudahan mereka semua ikut membantu untuk mengurus anak kebutuhan khusus ini. Tapi juga kita tidak ingin membebankan kepada kakak atau adiknya yang suatu hari mereka juga akan punya keluarga dan mereka juga punya keperluan sendiri, atau mungkin membuat mereka berpindah kota atau dan seterusnya. Ada 1000 alasan kenapa kita harus planning yang matang untuk anak kebutuhan khusus kita ini. Kita ingin berumur panjang, tapi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di depan kita itu. Karena itu kita harus mulai memikirkan dan juga merencanakan dari sekarang. Walaupun misalnya anak itu masih kecil ya, tapi kita harus ada plan A, plan B, plan C ya. Bukan hanya soal planning financially, tapi banyak sekali nanti saya akan detailkan ya. Jadi seperti yang video pertama, kedua dalam modul ini saya mengharapkan orang tua dapat sadar, karena kita toh menginginkan anak kita untuk selalu hidup bahagia dan mempunyai hidup yang nyaman, yang bahagia, yang juga mereka comfortable ya, mencukupilah. Jangan sampai mereka merasakan tidak ada jaminan gitu. Nah, itu juga harus kita lakukan, itu harus didiskusikan dengan keluarga ya. Kalau keluarga
misalnya dengan adik kakaknya ya, yang itu keluarga inti yang direncanakan bersama-sama, dan masukkan anak tersebut dalam diskusi. Dalam levelnya tentunya ada beberapa mungkin anak yang tidak bisa diikutkan dalam diskusi karena mereka masih kecil atau fungsionalnya belum ada, tapi kita tetap hadirkan mereka agar mereka tahu kalau mereka itu mereka itu dihargai dan dihormati sebagai anggota keluarga seperti yang lainnya. Ya. Satu, kita harus membicarakan apa visi, ya, seperti semua rencana dalam sesuatu tujuan harus ada visinya. Jadi visinya kita, plan rencana visinya kita tuh apa? Bagaimana kita gambarkan bagaimana hidup yang nyaman untuk anak kebutuhan khusus kita ini. Apa yang membuat mereka nyaman? Dan juga masukan harapan orang tua atau adik kakak, dan juga harapan dari anak tersebut, anak kebutuhan tersebut ya, kebutuhan khusus tersebut, masukkan dalam visinya. Jadi mulai dengan visi dulu, apa yang mereka inginkan dan keluarga inginkan, karena banyak sekali tipe-tipe dari kebutuhan khusus. Itu mungkin fisiknya yang tidak bisa independen, atau semuanya ya, mindnya juga tidak, kognitifnya juga tidak sampai ke sana. Jadi kita harus membantu planning itu lebih detail lagi kalau itu memasukkan kognitif di situ ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita menentukan visi kita ini. Nah, sekarang kita harus lihat bagaimana kondisi anak tersebut sekarang dan apa yang kita harapkan untuk kedepannya. Misalnya independence-nya ya, kemapanan ya, independence, bisa berdiri sendirinya bagaimana, kemudian social life-nya, kehidupan sosialnya bagaimana, kehidupan spiritualnya bagaimana, apa yang diinginkan, edukasinya, pendidikannya bagaimana nantinya. Maksudnya itu sekarang dan nanti ya. Semua elemen ini ada sekarang dan nanti. Dan kemudian juga bagaimana pekerjaan atau menyerupai tugas, atau mungkin tidak memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang berbayar, tapi apa yang diinginkan untuk tanggung jawab mereka. Dan juga bagaimana kita menciptakan suasana rumah ya, di mana anak itu akan seterusnya hidup ya, sekarang dan nanti. Dan tergantung keluarga mungkin ada detail-detail lainnya lagi ya selain ini. Nah, kemudian yang paling penting juga kita merencanakan financial planning, keuangannya untuk anak ini bagaimana. Ya. Apa strateginya untuk mengatur keuangan untuk masa depan anak tersebut, dan juga dari mana dana itu akan datang. Ya, seperti kita tahu di Indonesia ini, unfortunately ya, anak-anak kebutuhan khusus ini tidak mendapat fund khusus untuk mereka ya. Jadi 100% orang tua dan keluarga yang menanggung. Dan ini suatu tantangan yang berat untuk orang tua. Ya, saya tahu. Saya terbayang kalau misalnya, maaf ya, dari low income, dari keluarga yang berkekurangan, itu
boro-boro merencanakan untuk anak financially, nanti untuk keluarga saja sudah susah. Jadi ini saya fokuskan untuk keluarga-keluarga yang ada kemungkinannya untuk merencanakan secara finansialnya, ya. Kalau misalnya low income keluarga yang dari berkekurangan, saya sih berharap di Departemen Perlindungan Anak dan Perempuan atau Departemen Sosial ada cabang khususnya untuk ini. Tapi saya belum, saya sudah melihat, saya mencoba riset, tapi belum ada yang pasti, belum ada yang nyata. Mudah-mudahan kedepannya ada bagian ini ya, untuk membantu keluarga-keluarga yang berkekurangan. Nah, kita maju lagi dengan financial plan untuk keluarga yang ada kemungkinannya untuk berencana membuat financial plan untuk anak kebutuhan khusus ini. Nah, kita harus hitung kira-kira berapa uang yang dibutuhkan untuk anak ini selama hidupnya. Ya, banyak sekali anak-anak yang misalnya diprediksi, saya seperti Down syndrome ya. Sekarang ini kan life expectancy-nya itu sudah lumayan tinggi ya. Kalau dulu mungkin umur 40, 50 atau mungkin di bawah itu, tapi sekarang khususnya di negara barat itu ada yang umur 70 atau 75, kadang-kadang masih sehat ya, masih hidup. Jadi kita harus prediksikan semaksimalnya ya. Itu untuk Down syndrome. Tapi untuk yang lain-lain seperti spektrum autism atau misalnya cerebral palsy atau itu harus sesuai dengan life expectancy dari anak tersebut ya. Sekarang kita misalkan saja berapa yang diperlukan, itu kita hitung misalnya dengan per bulannya dulu ya. Misalnya untuk rumah, kalau misalnya tinggal dengan keluarga tetap harus ada budgetnya untuk rumah. Itu just in case ya, kalau misalnya perlu. Terus juga untuk transportasi misalnya karena perlu untuk bolak-balik ke rumah sakit atau terapi atau kemana, itu harus hitung. Kalau misalnya dikasih mobil ya bensinnya harus dihitung dan drivernya atau supirnya harus dihitung. Ya, kemudian ada personal expenses ya, untuk membeli baju, membeli untuk makannya, semua itu dihitung per bulan. Dan juga kalau misalnya ada peralatan apa, misalnya anak tersebut mempunyai kursi roda kan hanya bisa misalnya berapa tahun, 5 tahun dan harus diganti sesudah itu harus dihitung juga ya. Jadi semua peralatan yang mendukung mereka, apapun mendukung kebutuhan khusus mereka ya. Jadi dihitung per bulannya, kemudian dikalikan misalnya life expectancy-nya mereka 70 tahun dan sekarang umurnya mereka 20 tahun, berarti kita harus kali 50 ya. 50 itu 50 tahun, 50 kali 12, 50 kali 12 dikali jumlah tersebut yang per bulannya tersebut. Jadi kita harus seperti bookkeeper ya, akuntan yang merencanakan detail. Nah, itu mengenai keuangan. Terus yang kemudian yang sekarang ini saya ingin fokus ke legal plan.
legal ini untuk di Indonesia saya sudah bertanya-tanya ya dengan teman-teman saya yang notaris. Saya menanyakan bagaimana proses dan apakah hukumnya di Indonesia ini. Sepertinya masih belum ada ya. Semua teman yang saya tanya mengenai bagaimana, bukan cuman akte waris ya, karena itu waris hanya mewariskan dari orang tua ke anak. Tapi ini untuk anak kebutuhan khusus ini lebih plannya lebih mendetail lagi ya. Walaupun misalnya sudah ada akte waris, dia mendapatkan seberapa bagian dari harta orang tuanya. Nah, untuk bagiannya itu harus diapakan. Jadi ada lagi di Amerika itu ada yang disebut trustees, atau juga ada estate yang ada trustees-nya. Jadi orang-orang yang dipercaya atau badan atau yayasan yang dipercaya untuk mengurus harta anak ini kalau orang tuanya sudah tidak ada, dan bagaimana cara memonitor, mengontrol, dan membagikan, mendistribusikan untuk keperluan anak ini. Dan ada orang yang in charge, orang yang ditunjuk untuk ini. Dan kalau orang itu tidak ada lagi trustees, ada protector, namanya trustees, protector. Jadi ada lagi yang berlapis-lapis ya di sana. Jadi saya tidak mengharapkan akan begitu di sini. Mungkin masih harus diulik ya ahli-ahli hukum ini, teman-teman saya yang ahli-ahli hukum ini, bagaimana untuk memprotek anak-anak kebutuhan khusus ini dengan segala warisannya dan hak-haknya ya. Jadi secara bertanggung jawab juga, karena anak tersebut seperti yang saya bilang mungkin saja akan hidup sampai 60-70 tahun. Dan orang-orang yang sudah dititipkan itu mungkin sudah tidak ada ya, mudah-mudahan sih ada, tapi kalau sudah tidak ada, apa itu plan di belakangnya gitu loh. Jadi kalau kita misalnya ada akte waris, itu mungkin ada beberapa layer, siapa saja, kalau ini sudah tidak ada siapa, sudah ada siapa. Jadi mungkin harus seperti itu ya kalau untuk sekarang di Indonesia ini. Jadi ada seperti protektornya. Ya. Nah, ini juga menyangkut juga kan medical juga ya kan, tidak hanya kehidupan sehari-hari, tapi mungkin banyak anak-anak kebutuhan khusus kita ini yang gampang, misalnya seperti Down syndrome itu, seperti kita tahu itu biasanya ada kekurangan di perkembangan jantungnya atau gampang sekali terkena infeksi ya, seperti itu. Jadi itu kita harus ada protektornya untuk di medical ya. Dan juga kalau misalnya anak itu dibelikan asuransi, saya nggak tahu ya di sini ada nggak asuransi yang khusus untuk kebutuhan khusus. Tapi kalau ada, kalau misalnya itu beneficiary-nya itu, ahli warisnya itu di layerskan gitu ya, untuk supaya ada protektornya. Dan yang paling penting itu life plan ya. Jadi ini lebih ke dokumen, atau kita bisa manually tulis ya, apa keperluan anak-anak ini sehari-hari, daily routine ya. Jadi kehidupan sehari-hari, dan juga ada momen-momen atau behavior atau perilaku-perilaku yang harus semua orang tahu kalau ini terjadi, misalnya membahayakan anaknya sendiri atau membahayakan orang lain, apa yang harus dikerjakan. Jadi biasanya orang tua kan sudah
sudah tahu lah, lebih tahu, atau mungkin juga masih belajar ya, atau masih dalam tahap pembelajaran, tidak apa-apa, tapi dituliskan apa itu uh, yang diperlukan untuk orang-orang sekitar anak ini kalau misalnya ada terjadi anak itu tantrum berat atau ada apa marah besar atau bagaimana ya, itu dituliskan jadi secara mendetail. Misalnya kita mulai dengan daily routine, jadi setiap kesehariannya itu jam per jam itu apa saja yang biasa anak ini kerjakan, dan atau ada terapi apa, atau biasanya anak ini makannya harus jam berapa, itu semua didetailkan. Jadi kelihatan dengan membaca ini kita bisa tahu kalau kehidupan anak ini sehariannya bagaimana gitu loh. Jadi ada itu mungkin nggak gampang bikin, mungkin harus dipikirkan ya setiap hari begini-begini. Karena banyak sekali kadang-kadang ada pengecualian ya. Misalnya setiap harinya begini, tapi kalau hari Jumat itu ada perubahan karena ada begini, atau hari Minggu karena ke rumah nenek ini ada perubahan lagi. Itu semua jadi yang pengecualian itu harus dituliskan. Ya. Apalagi kalau anak tersebut ada alergi atau sama sekali tidak boleh makan ini, tidak boleh begini, dan juga ada alergi terhadap sesuatu obat atau makanan, itu harus dituliskan dengan jelas dan besar ya. Dan walaupun semua keluarga sudah tahu, ya kita tidak bisa take it for granted ya, kita tidak bisa mengatakan kan semua sudah tahu di rumah ini. Itu lebih baik kita cantumkan ya. Nah, sekarang kita move on ke resource plan, sumbernya dari tadi visionnya kita itu, planningnya kita itu dari mana ya. Apakah misalnya anak itu ya seperti saya bilang mungkin ada warisan dan siapa yang mengurusnya, atau anak tersebut itu sudah dititipkan ke yayasan so and so ya. Jadi ada nanti kalau misalnya ini ada terjadi apa-apa dengan keluarga, itu ada yayasan tersendiri yang akan membantunya. Saya belum tahu kalau itu ada di sini, mungkin hopefully exist ya, ada. Dan juga dana pendanaannya. Misalnya tadi kan kita planning anak ini untuk sampai umur 60. Kan uangnya tidak harus ada semuanya. Sekarang ini tidak harus ada, tapi kita paparkan di sini di resource plan. Uangnya itu akan ada dari mana misalnya. Dan juga kalau itu ada asuransi misalnya, itu ada di cover sama asuransi, yaitu dimasukkan juga sebagai salah satu resource ya, salah satu sumbernya. Dan juga kita tuliskan ya, lebih baik semua ini kita tuliskan itu apa sumber-sumber yang dapat memenuhi nantinya kebutuhan. Kalau itu pun dari keluarga atau apa ya, dituliskan siapa yang rela membantu gitu, dituliskan di sana. Jadi semua orang tahu gitu dan jelas. Dan yang paling penting seperti saya bilang, itu diskusi sekeluarga ya, seluruh keluarga itu harus ada dalam meeting ini ya. Kalaupun misalnya meeting ini harus berkali-kali karena tidak bisa diselesaikan dalam satu go gitu ya, dalam satu waktu ya, itu setiap meeting dihadiri orang-orang yang sama. Itu banyak sekali yang dapat
menghadiri ya, misalnya adik kakak, kakek nenek, atau sepupu yang mau ikut, atau om dan tante, ataupun guru, ataupun terapis, atau ada guardian itu yang dititipkan untuk nantinya. Kalau ada trustees lebih baik lagi. Dan juga kita ini ingin mendiskusikan goal dan rencana ini secara bersama-sama, ya, termasuk anak tersebut. Apalagi kalau anak tersebut sudah besar ya, misalnya sudah remaja, itu pasti ada opinion, ya, sebagaimana kebutuhan khusus apapun pasti mereka hatinya itu pasti ada keinginan, ya, jadi tolong dimasukkan. Dan itu juga mungkin meeting yang tidak gampang, karena itu bisa bisa sangat-sangat membuat semua orang frustrasi, bingung, khawatir, takut, ya. Dan betul-betul kalau membicarakan masa depan itu kan sesuatu yang menakutkan kadang-kadang. Bukan untuk anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak tipikal, untuk kita saja kan kadang-kadang kita takut ya, kita bilang kita nggak mau mikir dulu lah, kadang-kadang suka gitu ya. Tapi untuk anak-anak kebutuhan khusus ini tolong dipikirkan dari sekarang, ya. Jadi tadi sudah jelas kenapa ya kita harus merencanakan semua ini, dan kita juga harus mempunyai visi yang jelas, dan juga financial plan, rencana keuangan untuk anak-anak ini bagaimana, dan juga legal plan-nya ya, secara hukumnya itu direncanakan. Dan semua ini lebih baik ditulis atau di type di komputer, terserah, pokoknya semuanya ada secara tertulis dan ada didiskusikan dalam keluarga secara tim ya, secara grup, dan semua itu ikut memikirkan masa depan anak ini, ya. Dan semua yang saya sebutkan ini tentunya tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Jangankan merencanakan anak-anak kebutuhan kehidupan anak-anak kebutuhan khusus ke depan, masa depannya. Untuk membicarakan apa yang diperlukan mereka sekarang saja kadang-kadang sudah sulit untuk didiskusikan kan. Kadang-kadang kita merasa overwhelmed, kita merasa terlalu banyak untuk kita gitu. Jadi sekarang tolong dipikirkan dari sekarang ya, selama masih kita ada, semua anggota keluarga ada, dan semuanya itu semuanya masih jelas ya, jalannya itu jelas, plannya itu bisa lebih detail. Jadi itu dapat dimusyawarahkan di keluarga mumpung semua masih ada ya. Dan mudah-mudahan ini membantu ya untuk orang tua yang mempunyai anak-anak kebutuhan khusus, dan tidak membuat mereka menjadi takut atau menjadi malah mundur, tidak mau memikirkan. Dan kalau misalnya mereka itu, anak-anak kita itu membutuhkan sesuatu, dan kadang-kadang kebutuhannya itu akan progresif ya, akan lain. Jadi si meeting ini juga harus diadakan lagi sesuai dengan keadaan
anak tersebut ya. Jadi bagaimana progresnya anak tersebut, kita mengikuti apa yang diperlukan, apa yang tidak diperlukan lagi. Itu semuanya kita buat plan ini, rencana ini sesuai dengan itu. Tidak gampang, itu sangat-sangat repot, sangat banyak detailnya. Tapi saya harap ini sudah mulai ya, dari sekarang itu dipikirkanlah, atau selain dipikirkan juga mulai di actionnya ya, mulai dilakukan gitu loh. Misalnya dengan berdiskusi visinya itu mau apa untuk anak ini. Misalnya anak yang kita bukan kebutuhan khusus fisik tapi juga mentally, misalnya seperti autism spectrum ya. Autism spectrum ini kita tahu mereka kognitifnya itu quite normal ya, quite typical. Apalagi kadang-kadang mereka malah lebih bagus kognitifnya dari anak-anak yang lain. Tapi mereka misalnya executive functioning, jadi skill, kebiasaan mereka untuk mengorganize, untuk mengatur sesuatu kan kadang-kadang nol, kadang-kadang nol atau sangat rendah. Jadi itu harus kita bantu, harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya anak ini bisa mengorganize hidupnya mereka gitu loh, sekarang dan untuk kedepannya ya. Untuk anak-anak yang physically kebutuhan khususnya secara fisik, misalnya cerebral palsy, itu berarti anak ini mungkin akan membutuhkan pendamping yang juga membantu untuk kehidupan sehari-hari secara physically ya. Misalnya membantu memandikan atau apapun, itu harus dipikirkan siapa yang akan mendampingi ini. Dan kalau orang ini tidak ada, siapa yang bertugas untuk ini ya. Tentunya kita berusaha sebaik mungkin supaya anak ini dapat mempunyai skill untuk self help, untuk mengurus dirinya sendiri semaksimum mungkin. Tapi kita harus juga pikirkan bagaimana kemampuan anak ini sekarang dan apa yang kita harapkan, dan bagaimana kalau misalnya anak ini tidak mencapai apa yang kita harapkan, apa ini planningnya untuk itu ya. Jadi sangat complicated memang, sulit untuk dibicarakan karena ini sesuatu yang tidak enak untuk dibicarakan, tapi kita harus mulai dari sekarang. Kita tidak bisa take it for granted ya, jangan nanti saja, pasti ada saudara-saudaranya yang mengurus. Jangan, karena yang lain, saudara-saudara yang lain juga mereka mempunyai kehidupan yang sendiri, yang saya bisa bilang it's not fair ya, nggak fair kalau kita membebankan anak ini, walaupun itu ke kakak adiknya 100% ya, karena mereka juga kakak adik ini mungkin akan punya keluarga sendiri ya. Kalau mereka rela mengurus dan berjanji dan memang melaksanakan itu, ya tidak apa-apa. Tapi kita harus memikirkan the worst-nya ya, yang jeleknya gitu loh. Bagaimana kalau tidak ya, kita siapkan ya. Oke, so mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan para orang tua ini mulai memikirkan dan merencanakan sedikit-sedikit ya, dan tolong anak tersebut dimasukkan ke dalam rencana ini ya, walaupun mereka mungkin tidak ngerti atau belum ada kapasitas untuk memikirkan lebih jauh, tapi at least dia tahu kalau dia dimasukkan ke dalam diskusi ini untuk masa depan dia. Karena walaupun bagaimana itu masa depannya dia, ya masa depan anak itu.
Jadi harus dimasukkan. Dan saya ada klien di New York, itu ada sudah hampir dewasa ya, dan Down syndrome. Dan young lady ini bilang, komen sama saya, kalau dia tahu, dia sudah, orang tuanya sudah merencanakan apapun, tapi dia merasa kecewa karena dia tidak diikut sertakan dalam diskusi-diskusi mengenai masa depannya itu. Ya, jadi walaupun ya ini anak ini, walaupun anak ini mungkin tidak kemampuan untuk mengolah, menganalisis rencana-rencana ini belum ke sana, tapi dia ingin sekali diikut sertakan karena ini kan masa depannya dia gitu. Dan ya benar sih mengenai itu ya. Oke, so hopefully ya, mudah-mudahan ini sangat berguna, dan juga tolong kalau ada pertanyaan tolong di type pertanyaannya, nanti akan saya coba jawab ya. Selamat menikmati the rest of the day ya, dan be kind to each other. Forgive yourself if you made a mistake, because nobody is perfect. And also prepare your child or children, special need or typical. All right, have a great one.